Ya, betul. Logikanya gitu. Itu rasa mencari murid banyak. Yang penting masyarakat juga ke sekolah semua dan Yo, semangat. itu tadi penampilan dari siaga dan penggalang gugus depan SD Bulu Lawang 2 Kecamatan Bakung. Sekolah ini adalah sekolah yang terpencil, terjauh dan terluar. 100 meter lagi sudah Pantai Pasur. Pantai Pasur yaitu Bakung sebelah barat. Jadi Kabupaten Blitar paling barat daya. Paling selatan. Ya, paling barat, paling selatan. Itu SD Bulu Lawang 2. Nah, kita ingin mengeksplor potensi-potensi yang ada di Gudeg Bulu Lawang 2. Seperti tadi, hafal Pancasila, hafal Dasar Dharma, menampilkan kreasi seni kuda lumping, sudah luar biasa. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana nanti proses KBM-nya juga, yang mana KBM di sini kelasnya kelas rangkap ya Kak ya. Jadi rangkapnya per fase ya. Jadi kelas 1-2 satu guru, 3-4 satu guru, 5-6 satu guru. Karena memang gurunya hanya ada 4. Ditambah guru agama 1, ditambah kepala sekolah 1. Jadi di sini tenaga pendidiknya hanya 6 ya berarti ya. 6 sama kepala sekolah itu Palu. Terus kakak dari mana rumahnya? Bakung. Oke, Bakung. Jadi putri daerah Bakung. Jadi tidak apa-apa kalau di sini. Iya. Ini ke sini tidak terlalu jauh. Memang harus begini. Kita bangun Bulu Lawang 2 sehingga anak-anak kita menjadi lebih baik lah. Masa depannya bagus. Yuk kita ikuti terus. Sekarang saya melihat bagaimana proses pembelajaran di Gudeg SD Bulu Lawang 2. Karena di sini menerapkan kelas rangkap. Nah, kelas rangkap itu fase A. Itu kelas 7 di sebelah sini sama kelas 8 di sebelah sana. Satu guru. Kita lihat kapan terusnya dulu. Jadi ada beberapa metode jalan menyampaikan pesan. Salah satunya adalah seperti itu. Dalam satu ruang, 2 jenjang. Jadi 1-2, 1. Satu guru, 2 ruang, jadi 1. Jadi 1-2-1. Nah, yang nomor 2 adalah
Kalau bahasanya sama, kontennya juga sama, itu bisa dijadikan satu. Kalau enggak, kita terpaksa harus mengantisipasinya dengan ngajak kelas 1 ke kelas 2 ditinggal lagi. Ini ada beberapa keuntungan. Keuntungan yang pertama adalah kakaknya yang kelas 2 yang sudah pernah memperoleh materi kemarin bisa membantu penjelasan kepada adik-adiknya. Itu salah satu. Nomor 2 adalah menambah keakraban dari mereka. Jadi silaturahmi mereka lebih terjaga dengan bagus karena adik kelas saya. Oh, ini kakak kelas saya. Nah, itu kelas sampah. Keuntungan yang ketiga adalah solusi mengatasi kekurangan guru di daerah terpencil seperti ini. Di pantai selatan, di Bakung ini. Kekurangan guru. Dan gurunya hanya ada 4 guru kelas dan 1 guru mapel sama 1 kepala sekolah. Jadi ada 6. Maka salah satu solusinya adalah 2 kelas digabung jadi 1. Ya memang agak ribet sih, tapi ini yang terbaik. Dan kita lihat SD Bululawan 1 tadi jauh. Dan sini jaraknya berapa kilo? Kira-kira ada 7 kiloan, 6 kilo. Bululawan 1 5 kilo ya. 5 kilo. Tidak mungkin akan di merger. Dan ini Pemkab Blitar, Pak Kadin tidak akan pernah merger sekolah ini. Justru pemerintah harus hadir di sini, melengkapi kepala sekolahnya siapa, gurunya dilengkapi, sarananya dilengkapi, kalau rusak dibangun. Karena adanya masyarakat ini ya, muridnya total seluruhnya berapa tadi? 33. Muridnya 33. Total itu kelas 1 sampai kelas 33. Jadi ini harus ditolong, harus diperhatikan oleh pemerintah. Saya salut kepada teman-teman guru, Pak Lutfi dan teman-teman guru tetap bertugas di sini dan kerasan, bahkan tidak ingin pindah ke sekolah utara. Ini seperti itu. Bagus banget. Ini angka berapa? Terus diberi tanda ini namanya? Jawab. Sama? Jangan. Oke, sekarang kita uraikan dulu yang ini. Angka berapa? 12 puluhannya yang mana? 1 diberi tambah angka 0. Terus diberi tanda penjumlahan. Setelah itu satuannya berapa? 2. Iya. Sekarang ditambah 5. 5-nya ini ditaruh mana? Di bawah angka 2. Kalau di sini angka 5 ada puluhannya apa tidak? Tidak. Terus langsung di sini ada tanda apa anak-anak? Tambah. Terus setelah ada tanda tambah di sini ditambah angka berapa? 5. Setelah itu kita beri garis diberi. Jadi itulah kegiatan Pusdiklatsap Wokiratau Blitar menyapa Gudeg. Kepedulian kita untuk menemani latihan pramuka di Gudeg. Kali ini di SD Bululawan 2, Kecamatan Bakung, SD terpencil terjauh. Paling selatan dekat dengan pantai. Kegiatannya luar biasa. Tadi kita melihat bagaimana pembelajaran kelas rangkap tadi di kelas 1 dan kelas 2. Bagaimana mereka yel-yel, bagaimana mereka peduli terhadap kelestarian lingkungan, yaitu menanam hutan untuk menjadikan hutan mangrove. Ya, jadi menanam bibit bakau. Nah, itu cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Saya kira itu, sampai ketemu lagi di event-event berikutnya, tetap di Haji Channel. Salam pramuka. Salam. Jangan lupa subscribe, tekan like, tuliskan komentar dan share. Tetap ikuti terus Harjito Ojit Channel. Salam Pramuka.